Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Hidayat Burhamidar. Saya merupakan dosen tetap PNS di Prodi Teknik Geologi, Departemen Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Saya bergabung di Universitas Negeri Padang pada tahun 2021 dengan background Teknik Geologi dengan bidang kebakaran geologi kebencanaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geologi Dasar. Mata kuliah Geologi Dasar dengan kode mata kuliah TMB 6200009 ini berbobot 1 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah full teori yang merupakan ubahan dari mata kuliah yang sebelumnya berbobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sehingga pada kurikulum terbaru, praktikum Geologi Dasar memiliki kode mata kuliah yang berbeda dengan Geologi Dasar teori ini. Pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Di mata kuliah ini ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu prinsip-prinsip dan konsep geologi, materi penyusun bumi, batuan-batuan pembentuk kerak bumi, lalu ada konsep pembentuk dan klasifikasi batuan, baik itu batuan beku, sedimen maupun metamorf, lalu konsep dan identifikasi mineral pembentuk batuan, proses-proses dinamika bumi, konsep dan klasifikasi gunung api pada proses vulkanisme, lalu stratigrafi dan umur geologi, serta dasar-dasar geomorfologi dan foto udara, dan juga peta topografi dan peta geologi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Geologi Dasar ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep geologi dan cakupan ilmu geologi. Mahasiswa mampu menjelaskan susunan material bumi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan batuan beku, mampu menjelaskan dan mendeskripsikan batuan sedimen, dan mampu menjelaskan dan mendeskripsikan batuan metamorf. Mahasiswa juga mampu menjelaskan dan mendeskripsikan mineral penyusun batuan. Mahasiswa mampu menjelaskan proses dinamika bumi. Mahasiswa mampu menjelaskan proses vulkanisme, lalu mampu menjelaskan dan menganalisa geomorfologi. Mahasiswa juga mampu menjelaskan dan menganalisa stratigrafi dan waktu geologi atau umur geologi. Lalu mahasiswa memahami peta topografi dan peta geologi. Lalu yang terakhir, mahasiswa mengerti teknis dasar dalam geologi lapangan. Mata kuliah ini akan disampaikan dengan 3 komponen utama, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya akan memberikan bahan dan materi perkuliahan serta RPS yang dapat diakses secara bebas dan juga dapat diunduh oleh mahasiswa peserta perkuliahan melalui LMS Smile UNP. Penyampaian materi juga dilakukan secara langsung setiap pertemuan materi. Lalu untuk interaction, saya dan mahasiswa akan melakukan diskusi dan tanya jawab 2 arah pada setiap sesi perkuliahan. Diskusi juga bisa dilakukan di luar sesi perkuliahan melalui LMS Smile UNP, melalui forum yang telah disediakan. Lalu untuk assessment, saya akan memberikan tugas, kuis, lalu UTS dan UAS, serta grup project yang akan dipresentasikan di akhir pertemuan sebelum UAS, sebelum ujian akhir semester sebagai project based learning. Komponen penilaian pada mata kuliah ini meliputi project based learning atau PBL sebesar 50%, UTS sebesar 15%, UAS sebesar 15%, tugas 10% dan keaktifan 10%. Berikut adalah video pembelajaran sinkronus yang saya lakukan secara tatap maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah Geologi Dasar. Masih ada yang ingat materi pertemuan sebelumnya tentang apa? Izin Pak tentang materi umum keyogian garis bumi. Ya, gimana Wahyu, kurang jelas? Saya materi belum. Oke, eh,
Jadi pertemuan sebelumnya kita menjelaskan mengenai hukum-hukum geologi ya, hukum-hukum dasar di ilmu geologi, lalu perkembangan ilmu geologi sampai kita mempelajari mengenai material penyusun bumi. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Saya share screen dulu. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan Ini semuanya? Pak, belum kelihatan Pak. Oke, Nah, baik. baru kelihatan Pak. Ya, di pertemuan kali ini kita menjelaskan mengenai proses tektonik. Jadi seperti apa perkembangan hukum tektonik di bumi, ya. Jadi kaitannya dengan perkembangan ilmu geologi itu sendiri. Jadi kita mulai dengan teori bahwa eh, kerak bumi yang berada di bumi ini itu mengalami proses tektonik secara natural yang nantinya akan menyebabkan beberapa efek-efek side effect seperti gempa bumi begitu ya. Ada vulkanisme, ada trenches, lalu pembentukan pegunungan yang terlipat dan juga continental drift. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam proses dinamis yang terjadi pada kerak bumi itu sendiri. Jadi pada tahun 1915, jadi Alfred Wegener ini memperkenalkan teori yang bernama continental drift theory, ya. Jadi pada tahun itu Wegener itu beranggapan bahwa pada 200 juta tahun yang lalu itu benua yang kita lihat sekarang ada banyak benua itu merupakan jadi satu benua yang kita kenal sebagai superkontinen yang dikenal dengan nama Pangea. Lalu ada guru besar geologi bernama Alexander Dutoit, ya. Dia setuju dengan gagasan dari Wegener ini. Dia menjelaskan bahwa superbenua itu superbenua Pangea itu awalnya pecah menjadi dua benua yang sangat luas. Jadi ada eh, Laurasia. Laurasia itu berada di utara bumi, lalu ada Gondwana. Gondwana berada di selatan bumi. Lalu kedua benua itu kemudian pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kita kenal sebagai benua-benua pada saat ini. Hipotesa Wegener ini diperkuat dengan adanya kecocokan dari bagian-bagian benua Amerika Selatan dan benua Afrika. Jadi ada beberapa parameter yang menjadikan teori ini semakin kuat. Ada beberapa bukti yang ditemukan selama proses penelitian Wegener. Jadi Wegener tertarik pada kejadian-kejadian struktur geologi yang tidak biasa terjadi, serta fosil-fosil binatang, tumbuh-tumbuhan yang ditemukan pada garis pantai Amerika Selatan dan Afrika, yang itu menunjukkan similaritas yang cukup besar. Lalu Wegener berasumsi bahwa secara fisik tidak mungkin organisme ini dia bermigrasi karena pada saat itu, pada saat 1915 itu, benua Amerika Selatan dan benua Afrika itu terpisah oleh lautan. Lautan yang sangat luas. Jadi tidak mungkin secara fisik organisme itu bermigrasi dengan jarak yang sangat jauh. Nah, berdasarkan hasil identifikasi dari spesies fosil-fosil yang terdapat di sepanjang pantai Afrika dan Amerika, ternyata memiliki kesamaan sehingga Wegener ini semakin yakin nih, sepertinya dua benua yang terpisah ini dulunya cuma satu benua. Lalu selain itu juga ada beberapa fitur yang memperkuat bahwa adanya bukti superkontinen itu nyata adanya begitu. Wegener menggunakan fitur-fitur alam, lalu fosil, ya, lalu ada paleoclimate, jadi iklim purba sebagai pendukung hipotesisnya. Wegener juga mencatat bahwa fosil reptil seperti Mesosaurus dan Lystrosaurus itu ditemukan di tempat yang sekarang terpisah oleh lautan. Jadi ini memperkuat bahwa harusnya Mesosaurus dan Lystrosaurus itu berada pada satu habitat yang sama. Tetapi sekarang dia berada di habitat yang berbeda begitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, makanya di tahun 1912 awalnya itu Wegener ini menerbitkan teori yang dikenal sebagai continental drift. Dalam teorinya dia menyatakan bahwa semua benua yang ada saat ini awalnya satu kesatuan. Dan kemudian karena pergerakan benua itu akhirnya dia terpisah-pisah. Jadi bermigrasi dia. Drifted ke posisi yang saat ini. Makanya dikenal sebagai continental drift theory. Oke.
Ini beberapa bukti bahwa pada zaman dahulu superkontinen itu ada. Jadi satu super benua yang berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Kalau sekarang ada banyak benua begitu. Mulai dari struktur ya. Jadi kita lihat struktur struktur yang match up. Jadi ada similarity antara antara Afrika dengan Amerika Utara di situ. Amerika Utara dan Selatan juga begitu. Lalu ada persamaan pada gugus apa namanya mountain belt. Jadi mountain belt di Appalachian, lalu ada Caledonit dan Mauritanit itu ditemukan pada umur yang sama, sehingga itu memperkuat sebagai bukti. Nah, lalu di sini ada beberapa organisme ya. Jadi ada fauna dan flora yang ditemukan dan memiliki persamaan yang erat. Ini juga menjadikan sebagai bukti tersendiri bahwa superkontinen itu ada. Kalau dilihat dari formasi formasi geologi ya, jadi dari korelasi stratigrafi dilihat ada persamaan di Antartika, South Africa, lalu ada South America di Brazil dan di India itu memiliki kesamaan pada formasi-formasi geologi sendiri. Oke, nah kita sekarang masuk ke teori yang selanjutnya. Jadi kita bertanya kenapa benua yang awalnya satu menjadi terpisah. Kenapa bisa begitu? Nah, itu ada yang kita kenal dengan istilah teori sea floor spreading theory atau SFS teori oleh Harry Hess ya. Harry Hess yang memperkenalkan. Jadi pada hipotesis ini dia menjelaskan bahwa pada kerak bumi itu terjadi ekspansi, ekspansi akibat gaya tensional di sini. Gaya tensional ini sendiri diakibatkan oleh adanya gaya arus konveksi di bawah permukaan bumi ya. Itu yang menyebabkan adanya pergerakan-pergerakan pada kerak bumi pada level lempeng. Nah, dasar dari teori ini sendiri karena ditemukannya ada kerak baru. Kerak baru itu ditemukan dia terbentuk dengan mendorong kerak yang lebih tua menjauh dari punggungan di Laut Antartika, sehingga menyebabkan lantai samudra itu berekspansi atau dia spreading dengan kecepatan pemekaran yang bervariasi. Izin bertanya Pak, apa bukti dari teori ini? Bagaimana cara hipotesanya terbentuk dan data apa yang digunakan? Sekian. Pembuktian untuk teori ini, SFS teori ini menggunakan rekaman paleomagnetik batuan di lantai samudra itu menunjukkan pola simetris yang mencerminkan pembalikan medan magnet bumi di masa lalu. Pola ini juga membuktikan bahwa kerak samudra terbentuk secara bertahap dan bergerak menjauh dari punggungan, sehingga ini memperkuat bahwa adanya proses pergerakan lempeng di sini. Nah, penyebab pergerakan lempeng itu sendiri yaitu karena adanya gaya konveksi. Gaya konveksi kita tahu adanya gaya ini ya, akibat kontrol dari eh, panas yang berada di antara inti bumi ya, di antara inti bumi dengan outer layer sehingga di situ ada kontrol panas. Kontrol panas yang kita sebut sebagai arus konveksi inilah menjadi penggerak terjadinya pergerakan lempeng. Nah, dari mekanisme pergerakannya kita kenal ada tiga, secara garis besar ada tiga jenis pergerakan. Jadi ada konvergen. Konvergen itu pergerakan plate tektonik yang saling mendekat. Lalu ada divergen, pergerakan yang saling menjauh. Lalu ada transform. Transform atau strike slip yaitu bergerak secara horizontal sehingga terjadinya gesekan di situ. Di sini kita jelaskan lebih lanjut apa itu konvergen. Konvergen tadi saya jelaskan bahwa dia aktivitas lempeng antar lempeng yang saling mendekat. Hasil dari konvergen tektonik ini sendiri ada tiga, ada subduksi, kolisi, dan ada obduksi. Subduksi ini sendiri merupakan proses geologi, di mana satu lempeng tektonik itu bergerak menunjam ke bawah lempeng yang lainnya. Itu akibat adanya perbedaan massa jenis. Subduksi ini bisa terjadi pada oceanic plate dengan oceanic plate, atau continental plate dengan oceanic plate.
Jadi secara massa jenis, oceanic plate itu lebih berat dibandingkan continental plate, sehingga jika kerak bumi dan kerak samudra bertabrakan, terjadi subduksi. Kerak samudra menunjam ke bawah kerak benua, begitu. Nah, lalu ada kolisi. Kolisi ini tabrakan antara continental plate dengan continental plate. Jadi kerak benua sama kerak benua dia tabrakan. Pada proses tabrakan ini terjadi tumbukan dan dia jadinya menyatu. Beda dengan subduksi yang satu menunjam ke bawah. Tapi pada kolisi dia saling bertabrakan dan menyatu sehingga membentuk struktur pegunungan besar tanpa disertai adanya proses subduksi yang signifikan. Lalu yang terakhir ada obduksi. Obduksi itu kerak proses geologi di mana kerak samudra itu terdorong dan terangkat ke atas kerak benua sehingga tersingkap di permukaan, ya. Jadi bedanya dengan kolisi, kalau kolisi itu kontinental benua dengan benua, kalau obduksi benua dengan samudra, tetapi samudra yang lebih berat ini malah yang terangkat ke atas. Nah, ada beberapa penyebab obduksi. Mungkin sebelum saya masuk ke sana, mungkin ada pertanyaan, silahkan sebelum kita terlalu jauh. Silakan untuk yang ada pertanyaan. Hisham, Resen ya, silakan. Oh, Padilla, silakan. Silakan di unmute. Baik, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, izin bertanya Pak, kan di sini kan ada subduksi, kolisi, sama obduksi. Nah, untuk contoh subduksi sendiri di daerah sekitar kita itu di daerah mana ya Pak? Sekian Pak. Oke, eh, bagus pertanyaannya ya. Jadi kita belajar mengenai pergerakan lempeng, tapi kita harus tahu lokasinya di mana. Yang paling dekat, jadi karena lokasi kita di Padang, di Sumatera Barat, sepanjang eh, Pulau Sumatera di bagian barat itu ada zona subduksi. Coba saya lihat. Nah, di sini. Di sini ada zona subduksi. Jadi garis panjang yang ada runcing-runcingnya itu zona subduksi. Sehingga kalau kita lihat, ini zona subduksinya menunjam ke arah Pulau Sumatera. Ya, zona subduksi inilah yang mengontrol pergerakan lempeng di Pulau Sumatera, di Pulau Sumatera eh, dan juga di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, zona subduksi ini mengontrol mulai dari utara ya, dari utara dari Eurasian Plate ya sampai ke bawah masuk ke Sundaland sampai ke selatan juga. Sehingga kontrol subduksi di Indonesia ini sangat besar. Salah satunya makanya kita kenal ada Ring of Fire ya. Ring of Fire jadi cincin api itu artinya jalur gunung api. Makanya akibat adanya subduksi ini, sepanjang jalur subduksi itu banyak gunung api, mulai dari Sumatera sampai Jawa. Begitu Pak Dila. Yang terdekat dengan kita, tepat di barat kita. Posisinya itu di antara Mentawai dengan Padang. Seperti itu. Cukup menjawab? Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Eh, Oke, ini tadi konvergen ya. Kita masih bicara konvergen. Kita masih bicara konvergen, karena adanya proses subduksi tadi. Jadi antar kerak bumi, jadi kerak samudra dengan kerak benua itu tabrakan sehingga terjadi partial melting di sini. Partial melting menyebabkan adanya produksi magma felsik. Makanya di sini ada continental plate-nya banyak gunung api yang saya bilang tadi, ring of fire gitu. Ini untuk subduksi ocean apa namanya lempeng samudra dengan lempeng samudra sama halnya dengan benua dengan samudra, tapi pada situasi ini walaupun massa jenisnya dia serupa ya, jadi samudra sama samudra, tetapi salah satu menjadi lebih berat sehingga ada kontrol gravitasi yang satu menunjam begitu. Hasilnya juga menyebabkan ada partial melting sehingga adanya volcanic island arc. Jadi ada gunung api bawah laut lah, seperti itu.
Baik, kita masuk ke mekanisme yang kedua, ada divergen. Beda halnya dengan konvergen yang saling mendekat, divergen itu saling menjauh, ya. Karena dia saling menjauh sehingga terbentuk rekahan-rekahan. Rekahan-rekahan ini kemudian diisi oleh magma. Jadi magmanya naik ke atas, begitu. Naik ke atas sampai dia muncul mengalami kontak dengan air laut, mengalami pendinginan, terbentuklah kerak yang baru. Dan begitu seterusnya, seperti itu siklusnya. Ya, nah seperti ini. Ini ilustrasi di ilustrasi ini bisa dijelaskan lebih detail. Jadi terjadi divergen, yang lempeng sebelah kiri bergerak ke kiri, lempeng sebelah kanan bergerak ke kanan, sehingga dia saling menjauh. Di tengah-tengahnya terjadi penipisan lempeng. Penipisan lempeng itu menyebabkan ada cracking-cracking, sehingga magma yang di bawah itu bisa naik ke atas. Magma terus naik ke atas sampai ketemu air laut, sehingga akhirnya dia mendingin, terbentuk kerak baru, dan begitu seterusnya. Lalu mekanisme yang ketiga itu ada strike slip atau transform, ya. Strike slip atau transform itu dia berbeda dengan eh, yang sebelumnya ada subduksi, ada konvergen dan divergen. Kalau strike slip, dia itu bergerak secara horizontal, lalu dia bergesekan. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Nah, pergerakan transform ini ditandai oleh adanya strike slip fault. Strike slip fault itu kita tahu ya, jadi sesar atau patahan. Ini menyebabkan adanya patahan-patahan dengan skala yang sangat besar. Jadi seperti ilustrasi ini. Jadi di sini ada sungai ya, ada sungai dengan stadia cukup tua mungkin, ya. Lalu akibat adanya gaya transform tadi, jadi ini posisinya berada pas di transform boundary, jadi di batas antar lempeng yang bergerak secara strike slip. Akhirnya terjadilah patahan-patahan. Patahan inilah yang menyebabkan nanti jadinya kalau kita lihat sungai itu tiba-tiba ada belokan yang patah. Ada belokan yang patah itu merupakan penciri dari adanya strike slip fault. Adanya sesar strike slip. Oke. Ini merupakan pergerakan. Jadi tadi saya sudah bicara mengenai pergerakan lempeng. Nah, kita bicara pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Jadi dalam setahun itu 9 sampai 18 cm, artinya kita tidak akan terasa secara langsung. Tetapi dia perlahan tetap bergerak sehingga mungkin posisi Indonesia yang kita lihat sekarang beberapa juta tahun yang ke depan mungkin tidak seperti ini posisinya begitu. Bisa bergeser-geser posisinya. Nah, ini merupakan sebaran dari pergerakan, ya, sebaran dari pergerakan tektonik lempeng di dunia. Bisa dilihat lumayan banyak. Kalau kita lihat di sini ada zona subduksi ya, zona subduksi di utara, lalu di tengah-tengah ini banyak divergen ya. Kita lihat ada Mid-Oceanic Ridge di sini, ada pergerakan antar lempeng yang saling menjauh, begitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan. Ya, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan, kita sudah mempelajari mengenai tektonik lempeng, mulai dari penyebab pergerakannya, jenis mekanisme pergerakannya, dan hasil yang dihasilkan oleh mekanismenya. Ada pertanyaan? Silahkan. Sebentar. Hisham, silahkan. Raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Pak. Apa Silakan. efek langsung dari subduksi yang terasa oleh kita, Pak? Efek langsung dari subduksi, ya bagus pertanyaan ya. Jadi kalau dilihat dari pergerakan ya, pergerakan yang berapa tadi? Maaf. 9 sampai 18 cm begitu ya. Terasa tidak signifikan sehingga tidak ada efek langsung ke kita. Tetapi ada efek lanjutan dari pergerakan lempeng. Misalnya adanya gempa. Kalau pada subduksi itu gempanya mungkin relatif dalam. Ya, gempanya relatif dalam. Kita yang di Padang sering merasakan gempa. Tiba-tiba gempa di daerah Mentawai begitu ya. Sumbernya Mentawai dengan kedalaman beberapa kilometer di bawah permukaan bumi begitu.
Itu untuk subduksi efeknya. Efek langsungnya juga pembentukan gunung api. Itulah kenapa Sumatera Barat itu dikenal dengan kondisi alamnya yang sangat baik, sangat indah. Tetapi di balik indahnya alam Sumatera Barat itu tersembunyi bencana, potensi bencana yang besar. Ya, itu untuk subduksi. Kalau misalnya untuk eh, kolisi misalnya, kolisi itu membentuk gugus pegunungan. Jadi jadi bisa terbentuk lipat-lipatan pegunungan yang memanjang. Tadi ada kita bahas apa namanya belt mountain ya. Belt mountain. Jadi itu merupakan hasil dari kolisi seperti itu. Cukup jelas, Hisam? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Ini ada tugas ya. Jadi tugasnya untuk buat makalah yang menjelaskan mengenai hipotesa pengapungan benua, bukti yang mendukung dan jelaskan juga aktivitas tektonik yang terjadi dan tektonik setting yang dihasilkan. Silakan dibuat lalu dikumpulkan minggu depan sebelum perkuliahan dimulai. Gunakan referensi yang kredibel. Jadi menggunakan jurnal yang terakreditasi dengan baik ya. Jadi jangan menggunakan sumber-sumber yang tidak jelas di internet. Dari buku boleh juga. Baik, untuk pertemuan selanjutnya itu materi sudah saya upload di LMS. Silahkan diakses dan di-download di LMS, dibaca sebelum pertemuan selanjutnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan terkait perkuliahan kali ini, silahkan bertanya di forum diskusi. Oke, saya rasa cukup. Eh, Sebentar. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran sinkronus tatap maya pada mata kuliah Geologi Dasar. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.